Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Grace. Hari ini aku nggak mau ngajarin kalian, tapi aku mau sharing resep aja. Kalau kalian mau ikutin ya terserah, silahkan, dan pastinya boleh banget. Jadi hari ini aku mau bikin snack yang bisa dibilang snack sultan, karena dia ada salmonnya, ada krimnya, ada kejunya. Jadi namanya itu salmon gougere. Jadi dia dari choux pastry yang diisi sama krim yang di whip, terus di atasnya dikasih salmon kayak gitu. Nah, yang pertama kita mau bikin choux-nya. Seperti biasa kalau bikin choux kita mau pakai butter, tapi kalau kalian nggak mau pakai butter bisa juga diganti sama margarin. Tapi kalau kalian pakai margarin, jangan kasih garamnya, langsung skip aja garamnya. Nah, selanjutnya kita juga pakai air. Airnya ini air mateng pastinya. Kita langsung tuangin aja ke dalam pancinya. Nah, terus kita tambahin juga gula di dalamnya. Nah, terus kita tambahin juga garam. Garamnya ini bukan segini ya, sedikit aja, jumput. Nah, semua bahan tadi kita didihkan. Nah, ini udah mendidih, langsung kita matikan sebentar. Terus kita mau masukin tepung terigunya. Tepung terigu ini harus kalian ayak dulu sebelumnya, ini yang protein tinggi ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata sambil dinyalain lagi kompornya, tapi api kecil aja. Kita masak sampai aroma tepung mentahnya itu hilang. Nah, ini udah mateng dan aroma wangi dari tepungnya itu udah hilang. Langsung kita angkat aja. Nah, selanjutnya kita mau masukin telur, tapi sebelum masukin telur kita harus biarin adonan yang tadi ini, siru ini, ke suhu ruang dulu supaya telurnya nggak langsung matang. Jadi sambil menunggu dia dingin, kita aduk-aduk kayak gini terus sampai suhu ruang, atau kalian boleh juga untuk pakai mixer. Tapi jangan pakai balon whisknya, pakai pedal aja, atau kalau yang hand mixer boleh hand mixer biasa. Nah, ini udah suhu ruang, kita udah bisa masukin telurnya. Nah, masukin telur ini harus satu-satu supaya konsistensinya bisa kita cek. Jadi resep ini resep yang nggak pasti, karena itu tergantung sama ukuran telurnya, kayak gitu. Sambil kita ngaduk ini, kita masukkan ladanya. Nah, di sini aku pakai lada hitam. Untuk banyaknya lada ini juga tergantung selera kalian, dan lada putih ya. Jadi yang ngebedain resep choux yang ini, si gougere ini, salah satunya itu ada di penggunaan ladanya. Kalau choux biasa kita nggak pakai lada. Nah, ini pakai lada karena dia savory kan, atau gurih kan. Ini masih jauh banget, jadi bisa kita tambahkan lagi. Nah, kalau masih kayak gini, masih kurang ya, kita tambahin satu telur lagi. Telur yang ketiga ini kita mau pecahin di mangkok dulu. Kita masukin setengah dulu aja. Nah, kalian harus ingat untuk masukin telurnya ini harus satu-satu, karena kalau kalian langsung masukin semuanya, kalian bakal susah buat ngaduknya. Karena kita masih nanti mau tambahin keju kan. Kalau misalnya tanpa keju, ini udah oke lah gitu. Tapi kalau kita tambahin keju, ini masih kurang sedikit telurnya, jadi kita tambahin lagi. Masih aku sisain. Sambil aku mau campurin kejunya. Di sini. Nah, di sini kita pakai keju cheddar yang udah diparut.
Sebenarnya kalau resep aslinya ini pakai keju Swiss gitu. Tapi karena susah dicari di Indonesia, kita pakai keju cheddar aja, atau kalian bisa juga ganti pakai Gouda atau Edam. Nah, ini udah jadi adonannya. Jadi kalau udah ditarik, terus dia turunnya ngebentuk V kayak gitu, berarti udah cukup. Terus tinggal kita masukin ke piping bag. Nah, ini kita mau pipe-nya pakai ujung yang bergerigi seperti ini. Terserah kalian mau geriginya yang sebesar apa, supaya lebih cantik aja. Nah, sekarang tinggal kita panggang selama kurang lebih 30 menit di suhu 210 derajat Celcius. Jadi, sambil menunggu kita mau bikin cured salmonnya. Nah, cured salmon ini biasanya satu whole salmon itu diasinkan selama semalaman. Dan matangnya itu karena pengasinannya itu. Nah, kalau kita mau bikin versi singkatnya, jadi salmonnya ini akan kita iris-iris. Terus kita rendam sama rendaman garam, gula, dan juga asid. Nah, dari situ nanti salmonnya akan matang. Tapi buat kalian yang nggak suka salmon yang tidak dimasak, bisa juga masak salmon ini di atas pan dengan sedikit minyak, jadi dipensir gitu namanya. Ada air, gula, garam, aduk, larutkan sampai larut. Nah, selanjutnya sambil nunggu larut, kita mau tambahin lemon. Nah, lemon ini kita pakai airnya dan juga kulitnya. Nah, tujuan dikasih kulitnya ini supaya aromanya nggak amis. Yang dipakai kulitnya ini diparut, jangan sampai putihnya ikutan keparut. Karena kalau putihnya ikutan keparut, ntar pahit. Kita kasih perasannya. Jadi, asidnya itu dari si perasan lemon ini. Nah, selanjutnya kita mau tambahin aroma juga dari dill. Nah, jadi dill ini apa bahasa Indonesianya? Daun dill, tetap dill. Ini bukan cemara, ini bukan rumput. Nah, jadi si daun dill ini aromanya kan cukup strong. Jadi jumlah pakainya ini tergantung selera kalian. Kalau kalian nggak suka yang bau-bau nyengat gitu, bisa kalian kurangin. Tapi kalau kalian suka, bisa kalian tambahin. Nah, selanjutnya ini part serunya, kita mau bikin si salmonnya ini. Pastiin salmonnya ini udah di suhu ruang, udah nggak beku. Jadi bisa kalian dengan cara semalam sebelumnya kalian pindahin dari freezer ke kulkas biasa, atau bisa juga dengan, kan dia masih plastik-plastik kayak gini nih. Nah, masih plastik kayak gini kalian rendam di air suhu ruang gitu. Karena dia file, jadi ini udah nggak ada duri-durinya ya. Tuh, gampang banget jadi pakainya. Kalau pakai yang portioning kayak gini udah digramasi, misalnya mau bikin steak juga bisa langsung masak. Yang pertama kita mau buang dulu kulitnya. Jadi potongnya, kita ngambilnya potongannya miring supaya seratnya nggak rusak, dan juga ukurannya juga oke. Karena kalau gini doang kan, lurus doang, dia tipis. Kalau ini kan bisa agak lebih lebar. Nah, ini ikannya udah kita potong-potong salmonnya. Terus ini juga udah larut semuanya. Tinggal kita masukin satu-satu. Nah, ini kita rendam selama kurang lebih 5 menit. Jadi sampai dia matang oleh asid sama garamnya itu loh. Nah, di air rendaman ini tadi bisa juga kalian tambahin lada. Atau kalau kalian mau
lebih berasa, bisa juga kalian taburin setelah diangkat seperti ini. Jadi lada hitam, lada putih boleh sesuai selera. Ini selanjutnya kita simpan dulu dalam kulkas sambil kita bikin untuk cream cheese-nya. Jadi di sini aku mau nyiapin lagi untuk cream cheese-nya yang di whip. Nah, jadi cream cheese dicampur sama ini krim UHT Pleasure Gold yang di whip bareng. Nah, sisanya ada bumbu-bumbunya. Yang pertama aku mau nyiapin bumbunya dulu. Nah, selanjutnya ada bawang. Di sini kita pakai bawang putih. Cincang-cincang aja. Kalian ngeh nggak sih kalau dari tadi aku ganti-ganti cutting board? Itu kenapa? Karena supaya nggak terjadi kontaminasi silang. Gitu. Karena kan yang satunya itu ikan. Ikannya itu belum dimasak kan. Dan satunya lagi kita sayur-sayuran, dan nanti sayur-sayurannya juga kan kita makannya mentah, jadi biar nggak kenapa-napa kita harus pakai cutting board yang berbeda. Atau kalau kalian cuma punya satu cutting board, bisa dicuci dulu nih setiap ganti. Dan pisaunya juga jangan lupa dicuci dulu, karena bakteri-bakterinya bisa berpindah kalau misalnya kalian nggak ganti dan atau nggak cuci si cutting board dan pisaunya. Nah, si kucai ini sama kayak tadi dill, punya aroma tersendiri. Ini yang ujung-ujungnya mau aku buang dulu aja. Jadi kita mau bikin cream cheese-nya sekarang, whipped cream cheese ya. Di sini ada cream cheese. Scrap, terus boleh kita seasoning, garam, terus lada hitam, lada putih, sama si bawang tadi kita masukin di awal, bawang putih. Pleasure Gold ini pastiin dengan keadaan dingin ya, jadi di suhu sekitar 5-10 derajat Celcius itu yang bagus untuk di whipnya. Nah, kalau udah ngembang dan sampai kayak gini aja, jadi jangan terlalu kaku, bisa kita matikan. Terus kita tambahin si chives tadi atau kucai. Terus kita tambahin lemon. Ini kita ngambil kulitnya juga. Dan kita masukin juga perasannya. Nah, kita masukin paprikanya sedikit. Terus sisain sedikit buat di atas nanti. Udah, tinggal kita koreksi rasa. Tadi kan kita nambahin garam tuh, jadi garamnya sama ladanya itu sesuai selera kita. Coba dulu ya. Kalau selera aku kurang lada dikit. Terus kalau kalian suka pedes, bisa juga ditambahin sama chili powder atau chili flakes gitu. Nah, jadi sekarang tinggal kita finishing. Ini choux yang tadi udah di suhu ruangin, udah didinginin. Terus ini whipped cream cheese yang tadi udah dimasukin ke piping bag biar lebih gampang kita masukinnya. Terus ini salmonnya. Nah, pada dasarnya ini tuh disajikan dingin gitu, jadi snack dingin. Aku mau contohin 2 cara ngelapisinnya
Sebenarnya bisa sesuai kreasi kalian aja. Yang pertama ini dipotong setengah sampai habis. Terus kita isi pakai krimnya sedikit. Kasih potongan paprika. Salmonnya ini mau aku bagi dua, tapi berlawanan sama arah seratnya ini. Jadi baginya di sini, jangan searah. Satu lapisnya kita taruh di bawah, terus kita kasih sedikit lagi buat nempelin. Nah, ini dibalik, kita tumpuk di atasnya, isi lagi sama krim. Nah, jumlah krimnya ini sesuai selera kalian aja. Oke deh, jadi kayak gini tinggal kita bikin sampai semuanya habis, atau bisa juga satu lagi ini dibagi separuh kayak gini, tapi jangan sampai putus. Terus kita isi sama krim tadi, kita kasih salmon, kita kasih paprikanya. Jatuh, boleh juga ditempel-tempelin di sini biar cakep, sama dillnya. Nah, cara keduanya seperti ini ya. Tara, udah jadi salmon gojer kita. Nih, ini cocok banget buat dimakan snack sore, jadi appetizer, atau mau dijadiin menu brunch juga boleh. Aku mau cobain. Bentar, mau gigit salmonnya. Emang deh guys, produk-produk dari Del's Recipe ini enak banget. Dari salmonnya berasa banget kalau ini fresh dan premium, nggak ada amisnya. Biasanya kan kalau kalian beli salmon yang nggak fresh tuh suka berasa amisnya. Ini tuh nggak sama sekali, apalagi kalau diolahnya bener. Terus juga dari krimnya enak banget juga, karena kita pakainya Pleasure Gold dari si Master Martini-nya Del's Recipe. Jadi semuanya rich, berasa nyatu. Yang pastinya premium sih, kayak namanya dia, Frozen Atlantic Salmon Premium. Oke, itu tadi sharing resep dari aku hari ini. Pokoknya produk-produk dari Del's Recipe ini top banget deh, recommended banget. Pastinya si Pleasure Gold ini harus kalian cobain beserta si Frozen Atlantic Salmonnya. Nih, kalian cobain aja deh sendiri rasanya premiumnya kayak gimana. Kalau gitu, aku Grace dari Ben's Kitchen Studio. Bye-bye!